Ada yang pernah kepikiran? Zaman dulu software komputer rupanya kayak gimana sih? Dan kapan pertama kali orang awam pakai komputer? Pertanyaan itu bakal kejawab di video ini. Dan selamat datang di channel Nongkrong Tech. Kita flashback ke tahun 1980-an. Waktu itu adalah awal era komputer pribadi. Ya, walaupun softwarenya yang paling terkenal baru ada MS-DOS, yaitu software buatan Microsoft yang berbasis barisan teks, dan tentu nggak ramah pengguna awam. Lagipun masa itu hardware komputer emang masih terbatas banget. RAM komputer masih kisaran di 64-512 kilobyte. Belum nyampe megabyte apalagi gigabyte. CPU masih lambat juga, masih kisaran di 4-10 MHz. Storage juga masih sempit, paling mentok saat itu cuma puluhan MB aja. Bahkan yang paling parah, nggak banyak internet rumah saat itu. Jadi bisa dibilang komputer masih jadi barang yang awam bagi kalangan masyarakat umum. Harga PC di Indonesia waktu itu berkisar di 2,5 juta sampai 4 jutaan. Atau di masa sekarang setara 50-100 juta rupiah. Bayangin deh, lu ngeluarin 50-100 juta cuma buat lihat barisan huruf. Jadi mirip suatu peribahasa, lu punya PC, lu orang kaya. Dikarenakan udah bosen lihat huruf, akhirnya pada tahun 1983, perusahaan buah-buahan alias Apple akhirnya bikin software jenis baru yang mengusung teknologi GUI atau Graphical User Interface. Yang seperti namanya, berarti pengguna sekarang bisa merasakan antarmuka grafis yang jauh lebih mudah buat dipakai apalagi buat orang awam. Di saat itulah tercipta Apple Lisa pada tahun 1983 dan Apple Macintosh 128K di tahun 1984. Di masa inilah mouse mulai dipakai secara luas. Pengguna bisa pakai komputer dengan gampang, tinggal klik aja aplikasi yang mau dijalanin. Semua berupa visual, bukan lagi barisan huruf seperti dulu. Sistem operasi ini membawa banyak fitur baru juga, contohnya ikon aplikasi, multitasking, drag and drop, dan juga terciptanya pointer atau kursor. Ketika komputer lain masih ketik-ketik manja, Apple sudah selangkah lebih maju dengan membuat sistem operasi berbasis GUI. Era Macintosh ini menandai dikenal luasnya komputer pribadi di kalangan umum, karena mudahnya penggunaan komputer pada era ini. Dengar kalau Apple udah bikin OS berbasis GUI, Microsoft pun FOMO dan ingin ikut-ikut bikin OS berbasis GUI. Atau ya bahasa halusnya terinspirasi gitu. Sampai akhirnya di tahun 1985 terciptalah Windows 1.0. Kenapa namanya Windows? Fun fact, Windows itu punya makna bukan cuma asal-asalan. Dan Windows ini bermakna suatu sistem yang bisa buka banyak window sekaligus, atau istilahnya bisa buka banyak aplikasi sekaligus, dan kita bisa pindah-pindah aplikasi sesuai kemauan kita. Nah, di Windows 1.0 ini bisa dibilang nggak terlalu sukses atau gagal lah istilahnya. Sebab Windows 1 itu bisa dibilang terlalu banyak kekurangan. Pertama, Windows 1 butuh minimal spek komputer yang cukup tinggi, dan yang mana komputer pada masa itu banyak yang ngerasa ketar-ketir jalan Windows 1 ini. Kedua, Microsoft nggak mau dikira niru Macintosh, jadinya mereka nyiptain sistem window yang tertata rapih, jadi nggak bisa saling tumpang tindih gitu. Nah, ini buat para user agak kurang suka nih pakai Windows. Ketiga, pembuatan Windows 1 ini nggak terlepas dari keterlibatan MS-DOS. Jadi faktanya, Windows 1 ini cuma wujud dari MS-DOS yang dibungkus pakai GUI. Akhirnya, hal ini pun bikin performa jadi kerasa lambat. Bahkan orang-orang mikir kalau MS-DOS itu jauh lebih cepat daripada Windows 1. Tapi Windows 1 juga punya banyak kelebihan, yaitu harga yang lebih murah. Di saat Macintosh 128K dijual seharga $2.495, Windows 1 ini cuma dijual dengan harga $99 aja. Ada juga kelebihan Windows, yaitu support di banyak vendor. Ibarat Macintosh cuma support di komputer Apple,
Tapi Windows ini bisa support di IBM PC, Compaq, HP, Dell, dan ratusan PC lainnya. Windows 1 emang gagal karena Microsoft bisa dibilang terlalu berambisi pengen cepet bikin OS GUI. Tapi Microsoft mulai memperbaiki diri. Nah, di Windows 2.0 akhirnya ada fitur tumpang tindih mirip kayak Macintosh. Selain itu, aplikasi besar juga mulai muncul di OS 1 ini. Contohnya kayak Excel for Windows dan juga Word for Windows. Update Windows 3.0 akhirnya juga bikin Windows makin meledak besar karena tampilan GUI yang lebih bagus, lebih stabil, dan mulailah tuh muncul-muncul game dan software populer. Update Windows 3.1 juga bikin Windows makin meledak lagi dengan adanya TrueType font, multimedia support, dan makin banyak aplikasi terkenal. Dan di saat itulah, Windows mulai banyak dipakai di sekolah dan juga perkantoran. Bersyukurlah kita yang hidup di zaman digital dan GUI bukan sekedar standar lagi. Bayangin aja, zaman dulu internet masih jarang, apalagi TikTok, YouTube, dan sebagainya. Jangan jauh-jauh ngarep itu. Bahkan kalian mau buka game pun, kalian harus ngetik komen dulu. Bayangin deh kalau kalian kaum scroll TikTok tiba-tiba kelempar ke zaman itu. Pasti kalian sangat tersiksa gitu ya kan? Oke, jadi itulah video dari gua. See you di video selanjutnya.